Seorang ulama menceritakan sebagai berikut, suatu ketika, pada saat berkunjung ke Mesir, saya bertemu dengan seorang pandai besi yang mengeluarkan potongan-potongan besi dari dalam api, serta membolak-balikannya langsung dengan tangannya. Tidak sedikit pun tampak rasa sakit di wajahnya. Saya lalu berkata dalam hati, tangan orang saleh ini betul-betul anti api. Saya lalu mendekatinya. Setelah mengucapkan salam, saya lalu berkata, "Wahai Tuan, demi zat yang menganugerahkan kemuliaan ini kepadamu, sudikah kiranya engkau mendoakan saya?" Mendengar ucapan saya itu, ia langsung menangis dan selanjutnya berkata, "Wahai saudaraku, saya sebenarnya tidak sebaik yang engkau kira." Selanjutnya saya berkata, "Terhadap kejadian ajaib yang saya lihat ini pasti ada latar belakangnya. Sudikah engkau menceritakannya?" Tukang besi itu lalu menjawab, "Baiklah. Pada suatu hari, saya tengah duduk-duduk di tempat kerja saya ini. Tiba-tiba, di hadapan saya berdiri seorang perempuan yang cantik. Belum pernah saya lihat ada perempuan lain yang secantik dirinya." Perempuan itu lalu berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat engkau sedekahkan padaku karena Allah?" Ketika saya melihat kecantikan wajahnya itu, saya lalu tergoda sehingga saya berkata, "Saya akan memenuhi permintaanmu seluruhnya asalkan engkau bersedia ikut dengan saya ke rumah." Akan tetapi setelah sekian lama, ternyata ia kembali dan berkata, "Kebutuhan yang sangat mendesak telah memaksa saya untuk memenuhi permintaanmu tadi." Segera setelah mendengar ucapannya itu, saya langsung menutup tempat kerja dan mengajak perempuan tersebut ke rumah. Ketika telah sampai di rumah, tiba-tiba perempuan itu berkata, "Saya memiliki beberapa orang anak yang saya tinggalkan di rumah dalam keadaan sangat kelaparan. Oleh karena itu, sudikah engkau memberi saya sejumlah uang terlebih dahulu, agar saya bisa membeli makanan untuk mereka? Jika telah selesai, saya akan kembali lagi ke sini." Saya menyetujui permintaannya itu, dan memberikan uang beberapa dirham. Perempuan itu pun kemudian berlalu. Beberapa saat kemudian, ia pun kembali. Saya lalu mengajaknya masuk ke rumah. Dan kemudian menutup seluruh pintu dan jendela. Perempuan itu lalu bertanya, "Kenapa engkau menutup pintu?" Saya menjawab, "Saya takut orang lain melihat perbuatan saya." Perempuan itu lalu berkata, "Kamu takut dengan manusia, dan tidak takut kepada Tuhan manusia." Saya lalu menjawab, "Sesungguhnya, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Pada saat saya melangkah, mendekati perempuan itu, tiba-tiba saya melihat tubuhnya bergetar hebat, laksana gemetarnya pelepah kurma yang ditiup angin kencang. Selain itu, air mata juga mengucur deras, membasahi kedua pipinya. Saya lalu bertanya dengan heran, "Apa yang membuatmu bergetar, dan menangis seperti ini?" Ia lalu menjawab, "Rasa takut kepada Allah. Wahai Tuan, jika engkau membiarkan saya pergi maka saya akan menjamin bahwa Allah tidak akan membakar engkau dengan api, baik di dunia maupun di akhirat kelak." Kata-katanya tersebut membuat saya tersadar, sehingga berpaling darinya. Kemudian, setelah memberikan seluruh uang yang saya miliki kepadanya, saya berkata, "Wahai perempuan muda, sesungguhnya saya tidak jadi menzinahimu karena takut kepada Allah." Pada saat perempuan itu telah pergi, tiba-tiba saya merasa sangat mengantuk. Di dalam tidur, saya lalu bermimpi melihat seorang perempuan yang sangat jelita. Belum pernah saya melihat perempuan secantik dirinya. Perempuan itu mengenakan mahkota dari batu permata berwarna merah di atas kepalanya. Ia lalu berkata kepada saya, "Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang berlipat ganda." Saya lalu bertanya, dengan takjub, "Siapa engkau?" Ia lalu menjawab, "Saya adalah perempuan yang tadi datang kepadamu dan yang jadi engkau zinahi karena takut kepada Allah. Semoga Allah mengharamkan tubuhmu dari api, baik di dunia maupun akhirat." Saya lalu berkata, "Beritahukan kepada saya keturunan siapakah engkau ini?" Perempuan itu lalu menjawab, "Saya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu, saya pun terbangun.
Secara ajaib sejak saat itu, tubuh saya ternyata menjadi kebal api. Saya berharap semoga Allah juga menjadikannya terhindar dari api neraka di akhirat kelak.